warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelista, saya dari kelas PBIB. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen kami dengan mata kuliah English for Specific Purpose. Jadi tanpa berlama-lama, kita mulai dari pertanyaan pertama. ESP atau English for Specific Purpose. Jadi ESP itu adalah belajar bahasa Inggris untuk tujuan tertentu. Artinya bahasa Inggris yang dipelajari itu sesuai dengan pekerjaan atau bidang yang kita tekuni. Contoh di sini saya ambil satu contoh seperti orang yang ingin jadi pemandu wisata. Itu kan harus bisa berkomunikasi dengan wisatawan. Nah, kalau General English itu adalah bahasa Inggris yang dipelajari di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak memperkenalkan diri, berbicara tentang keluarga, sekolah atau hobi. Jadi perbedaannya adalah kalau ESP itu fokus pada kebutuhan tertentu. Nah, kalau sedangkan General English itu mengajarkan bahasa Inggris yang dipakai di kehidupan sehari-hari begitu. Lanjut di pertanyaan kedua. Karakteristik yang pertama yaitu belajar sesuai kebutuhan. Jadi dalam ESP, guru itu mengajarkan materi yang benar-benar dibutuhkan siswa. Mengapa penting? Agar siswa itu tidak belajar yang tidak diperlukan. Jadi mereka itu akan belajar yang akan berguna di dunia kerja begitu. Terus karakteristik yang kedua itu materi sesuai dengan pekerjaan. Jadi materi yang diajarkan kepada mereka itu dibuat mirip dengan keadaan yang ada di dunia kerja. Mengapa penting? Agar siswa itu lebih siap ketika bekerja karena mereka sudah pernah belajar cara berbahasa Inggris dengan situasi yang ada di dunia kerja seperti itu. Terus pertanyaan ketiga. Kalau dari saya, ya, sangat relevan. Alasannya, sekolah itu pasti ingin lulusannya itu bisa berbicara dengan wisatawan asing dan bekerja sama dengan orang dari luar negeri. Nah, kalau General English itu kan belajar bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari. Contoh di sini jadi pemandu wisata deh. Kalau dia belajar bahasa General English, memang dia bisa berbicara bahasa Inggris, tapi kan belum tentu dia tahu cara melayani wisatawan kan. Jadi dengan ESP, siswa itu benar-benar dibuat untuk siap bekerja gitu. Terus pertanyaan keempat. Oke, kalau kasus ini itu termasuk EOP, English for Occupational Purpose. Alasannya, karena tujuan belajar bahasa Inggris di sini kan agar siswa itu siap bekerja, terutama di bidang pariwisata. Nah, sedangkan EAP atau English for Academic Purpose itu adalah bahasa Inggris di dunia pendidikan, seperti presentasi, membuat jurnal, berbicara dengan dosen, pokoknya di dunia pendidikan lah. Jadi kalau kasus ini itu termasuk EOP, English for Occupational Purpose. Baik, the last question. Dua kebutuhan yang saya ambil di sini, yang pertama adalah speaking, berbicara. Jadi siswa itu harus bisa berkomunikasi dengan wisatawan asing. Contoh kayak menyapa tamu, terus menjelaskan tempat wisata, terus berbicara dengan mereka dengan sopan gitu. Jadi speaking itu sangat-sangat dibutuhkan dalam bekerja. Terus kebutuhan yang kedua adalah listening. Listening di sini itu mereka itu mendengarkan dan juga memahami. Karena kan biasa kan ada bule-bule yang aksennya kan beda-beda gitu. Jadi kalau pada saat kita tidak memahami, bagaimana kita menjelaskan kepada mereka tentang apa yang mereka tanyakan. Jadi listening itu harus bisa dan juga memahami begitu.
Oke, itu tadi jawaban saya dari kelima pertanyaan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.